Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. وقال الله تعالى أيضا وأتموا الحج والعمرة لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له الحديث أما بعد. Bapak Ibu para jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atas karunia nikmat rahmat taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama dapat memenuhi panggilan Allah untuk kita tunaikan sholat subuh secara berjamaah dan kita sambung dengan taklim kita. Semoga aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada seorang uswah dan qudwah kita. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan petunjuk-petunjuk beliaulah sehingga kita mampu untuk mengampu hidup dan kehidupan kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini jamaah dapat kita bawa juga dalam kehidupan kita di akhirat kelak dengan doa kita. Semoga kita semuanya nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diizinkan untuk bertemu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah. Insya Allah sebentar lagi juga akan kita song-song bulan yang dimuliakan oleh Allah berikutnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Salah satu kemuliaan bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah itu para jemaah adalah karena Allah mewajibkan seluruh umat manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kewajiban seluruh umat manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah itu sebagaimana firman Allah yang ada di dalam surat Ali Imran. Allah dawuh walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan adalah merupakan kewajiban manusia kepada Allah. Jadi sekali lagi, merupakan kewajiban manusia kepada Allah. Walillahi 'alan nas. Bukan walillahi 'alal muslim, tapi 'alan nas.
adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang telah mampu mengadakan perjalanan menuju ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji tersebut, sesungguhnya Allah Zat yang Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun dari alam semesta. Hadirin Bapak Ibu, saudaraku sekalian rahimakumullah. Melalui ayat ini begitu jelas bahwa seluruh manusia itu diwajibkan oleh Allah untuk berhaji. Begitu terjadi perseteruan antara Nabiullah Adam alaihissalam dengan iblis ketika masih di surga Allah, maka kemudian Allah menurunkan Nabiullah Adam alaihissalam ke bumi ini dan mengusir iblis laknatullah juga ke bumi ini. Maka pada saat sudah bertemu antara beliau Nabiullah Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa di Jabal Rahmah, gunung bertemunya kembali kasih sayang beliau berdua, Nabiullah Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa. Dari situlah para jamaah kehidupan umat manusia dimulai. Beliau membangun kehidupan berumah tangga dimulai dari Jabal Rahmah itu. Ketika persediaan makanan yang ada di sekelilingnya habis, maka beliau bergeser sampai akhirnya menetap yang sekarang menjadi tempatnya Baitullah atau Ka'bah. Jamarullah. Ketika beliau sudah bertempat tinggal yang sekarang menjadi tempat Baitullah atau Masjidil Haram itu, dan sudah dikaruniai keturunan yang sangat banyak. Menurut catatan sejarah, putra-putri beliau itu 360 orang. Setiap 5 tahun Ibu Hawa itu melahirkan dan selalu kembar. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Sampai 180 kali melahirkan. Sehingga kali 2, 360. Putra-putri beliau Nabiullah Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa. Nah, ketika beliau sudah beranak pinak, beranak cucu, maka saat itulah para jamaah Nabiullah Adam alaihissalam rindu dengan tempat pusat ibadah beliau ketika beliau masih ada di surga Allah. Dan karena itulah kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon berkenan Kau turunkan ya Allah tempat ibadah kami selama kami dahulu masih di surga-Mu ya Allah. Doa beliau dikabulkan oleh Allah para jamaah dan diturunkanlah pusat tempat ibadah beliau ketika masih di surga itu. Ketika turun sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Hajj itu, Allah beri nama bangunan itu namanya Baitul Atiq, rumah kuno. Nah, begitu Baitul Atiq sudah diturunkan oleh Allah ke bumi, yang itu menjadi cikal bakal Baitullah, Ka'bah. Saat itulah para jemaah Nabiullah Adam alaihissalam beserta anak cucu beliau melaksanakan ibadah haji. Tentu mungkin saat itu masih sangat sederhana, tapi sudah melaksanakan ibadah haji di Baitullah itu, di Baitul Atiq itu. Jamarullah, mengingat terjadinya perseteruan beliau dengan iblis laknatullah ketika di dalam surga itu, maka beliau juga kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri beliau sendiri dan anak cucunya dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk tersebut. Maka saat itulah kemudian para jamaah Allah Subhanahu wa taala menurunkan puluhan ribu malaikat untuk menjaga kehidupan rumah tangga Nabiullah Adam alaihissalam, yang puluhan ribu malaikat itu pada jemaah yang sekarang menjadi batas tanah haram sekian kilo ke utara dari Masjidil Haram.
sekian kilo ke selatan dari Masjidil Haram, sekian kilo ke barat, dan demikian ke timur dari Masjidil Haram. Itulah dulu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kehidupan rumah tangga Nabiullah Adam alaihissalam yang sekarang ini menjadi batas tanah haram. Makanya panjenengan ketika sudah tinggal di kota suci Mekah itu untuk mengambil mikot, baik mikot untuk umrah maupun mikot untuk haji, jenengan harus keluar dari tanah haram menuju ke tanah halal. Mungkin di Tan'im kalau kita lagi di Mekah, mungkin di Hudaybiyah, mungkin di Ji'ranah. Kalau kita dari kota Madinah hanya satu, yaitu Bir Ali itu. Nah, jamaah, begitu periode dan tugas kenabian beliau sudah habis, maka dilanjutkanlah tugas kenabian dan kerasulan itu oleh nabi-nabi berikutnya, termasuk datanglah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh yang mendakwahkan agama Allah dengan memakan waktu yang amat sangat lama. Dalam Al-Quran itu dijelaskan usia Nabi Nuh itu 1000 dikurang 50. Jadi 950 tahun usianya Nabi Nuh alaihissalam. Begitu amat sangat lama beliau berdakwah. Tetapi ternyata para jemaah, umat yang mengikuti dakwah beliau, umat yang mengikuti agama yang Allah sampaikan waktu itu melalui Nabi Nuh alaihissalam itu hanya sedikit sekali. Karena itulah kemudian Allah mengazab mereka dengan diturunkannya banjir bandang yang saat itu para jamaah hampir menenggelamkan seluruh jazirah Arab. Akibat daripada banjir bandang itulah jamaah yang menyebabkan kemudian terjadinya kerusakan berbagai bangunan-bangunan yang ada saat itu, termasuk yang terdampak rusak adalah Baitul Atiq, rumah Allah. Oleh sebab itu para jamaah, hanya ada 2 orang nabi saja yang tidak sempat untuk berhaji karena waktu itu Baitul Atiq belum diketemukan. Itulah Nabi Hud dan Nabi Saleh. Itu 2 orang nabi yang tidak sempat berhaji karena Baitullah saat itu belum diketemukan. Maka datanglah para jamaah periode nabi berikutnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Atas izin Allah para jamaah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menemukan kembali Baitullah dalam kondisi yang sedang rusak akibat banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oleh sebab itu para jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dibantu oleh putranya Nabiullah Ismail alaihissalam untuk membangun kembali Baitullah. Dan sampai sekarang panjenengan masih bisa melihat sebagai tonggak sejarah yang namanya Maqam Ibrahim, batu tempat pijakan Nabiullah Ibrahim ketika diperintah oleh Allah untuk membangun kembali Baitullah akibat terjadi kerusakan akibat banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam itu. Selesailah para jemaah pembangunan Baitullah, dan saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk memanggil kembali seluruh umat manusia agar segera berhaji ke Baitullah. Naiklah beliau di Jabal Qubais, Gunung Qubais yang sekarang sudah rata karena sudah dirikan bangunan-bangunan hotel. Begitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai di puncak Jabal Qubais, langsung Nabiullah Ibrahim menyampaikan pengumuman, pemanggilan atas perintah Allah. Ayyuhan nas, innallaha qad ibnata lakum baitan fahajju. Kata Nabi Ibrahim, wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya Allah telah membangunkan Baitullah buat kalian,
fahajju, maka segeralah kalian berhaji. Jadi memang betul jemaah, haji itu memang betul-betul panggilan Allah melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu panggilan Allah yang pertama agar seluruh umat manusia mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Panggilan pertama melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah jamaah, datanglah kemudian periode nabi-nabi berikutnya. Sampailah para jamaah datang periode dan rasul yang terakhir, nabi dan rasul yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu juga Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memanggil kembali yang kedua kalinya agar seluruh umat manusia segera mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Allah jelaskan hal itu di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, dan umumkanlah kepada seluruh manusia agar mereka berhaji ke Baitullah. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus-kurus yang mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh. Dua kali para jamaah Allah memanggil seluruh umat manusia untuk berhaji ke Baitullah. Maka para jamaah, kalau dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar segera seluruh umat manusia itu mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, demikian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga dawuh kepada kita sekalian, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Kata Rasulullah jamaah, bersegeralah kalian untuk berhaji. Terus perintahipun ta'ajjalu, haji itu bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Menunggu selesainya seluruh urusan anak-anak selesai, kapan berangkatnya kita? Menunggu pensiun, iya kalau usia kita sampai pensiun. Menunggu perusahaannya sudah jalan, ininya sudah selesai, kapan? Jadi perintah Rasulullah jamaah, ta'ajjalu, bersegeralah kalian semua untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa? Kok perintah beliau itu bersegera haji itu? Karena kata beliau, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Karena salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Siapa jamaah yang pernah memperkirakan 2 tahun tidak ada haji, tahun 2020-2021, karena adanya pandemi? Sama sekali dulu kita tidak pernah memperkirakan itu terjadi, sehingga baru dimulai tahun 2022 kemarin itu pun terbatas, hanya usia 65 tahun ke bawah yang muda-muda karena masih menyikapi dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, untuk tahun 2023 ini jamaah kembali kita mendapatkan porsi yang normal sebagaimana sebelum terjadi pandemi. Jadi awalnya 221.000 jamaah, calon jamaah haji. Alhamdulillah kemudian ditambah lagi 8.000 calon jamaah haji dari Indonesia, sehingga tahun ini saudara-saudara kita yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji jamaah ada 229.000 jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, tetapi jenengan yang sudah daftar tidak usah resah, tidak usah susah.
insya Allah 7 tahun lagi ke depan akan ada tsunami haji. Artinya tsunami haji itu jamaah, kita akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kuota itu sangat banyak nanti. Sesuai dengan visi pemerintah Saudi bahwa tahun 2030 itu jamaah Masjidil Haram, Masjid Nabawi akan mampu menampung 5 juta jamaah dari seluruh dunia. Kalau sekarang kan hanya 2 juta sekian. Maka tahun 2030 nanti itu yang menjadi visi Saudi akan mampu menampung calon tamu-tamu Allah, calon tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5 juta jamaah. Maka kalau jangan daftar sekarang, sementara nunggunya memang 40 tahun untuk kuota Jawa Timur. Jadi 40 tahun jamaah untuk kuota Jawa Timur. Tapi insya Allah akhirnya tidak akan terjadi lama seperti itu, karena nanti mungkin sampai 500 sampai 600 ribu jamaah langsung berangkat dari Indonesia, sehingga akan cepat sekali untuk mendapatkan giliran dalam rangka untuk kita tunaikan ibadah haji tersebut. Para jamaah Allah, memang diwajibkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji itu ada syarat istita'ah. Jadi memang ayatnya tadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Jadi ada syarat istita'ah. Jika kita sudah mampu. Mampu menurut versi pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Agama itu ada 2. Mampu yang pertama yang terkait dengan BPIH-nya, biaya perjalanan ibadah hajinya. Kalau dulu ONH nggih, ongkos naik haji. Makanya naik saja biayanya. Wong ongkos naik. Nah, sekarang sudah diganti BPIH ya masih naik saja. 55 juta untuk yang berangkat dari Surabaya tahun ini. Walaupun jenengan harus tahu bahwa sesungguhnya 55 juta itu realnya satu orang jamaah haji itu menghabiskan dana 97 juta. Sehingga seperti saya ini misalnya kemarin ditawari oleh Pemkot, Ustaz berangkat atas nama PHD petugas haji daerah. Saya bilang kalau gratis ya mau. Ustaz dari mana ya? Pemkot uangnya. Itu kalau kita hari ini ditugaskan oleh pemerintah kota Surabaya, saya harus bayar sendiri langsung 97 juta. Jadi real jamaah rincian 97 juta itu. Sehingga 55 itu disubsidi oleh pemerintah dari dana manfaat kita sudah nabung 10 tahun, 15 tahun itu untuk mensubsidi itu. Coba jangan bayangkan. Untuk biaya transportasi PP karena pesawat Saudi dan Garuda itu dicarter oleh pemerintah. Satu orang itu bayarnya 33 juta loh jamaah. PP-nya tok, pesawatnya saja. Karena pesawatnya dicarter sehingga menjadi mahal. 33 juta. Belum jenengan bayar mulai di Arafah, di Muzdalifah, Mina, itu satu orang 15 juta. Belum hotel panjenengan di Mekah selama 1 bulan penuh. Belum hotel panjenengan di Madinah 8 hari. Belum bus solawat yang gratis 24 jam. Belum yang lain-lain. Memang real jamaah 97 juta per orang. Nah, bersyukur kita ada subsidi dari pemerintah, dana nilai manfaat dari kita yang telah menabung sekian lama itu. Jamaah Allah. Jadi mampu yang pertama itu BPIH-nya, biaya perjalanan ibadah haji. Mampu yang kedua itu jamaah adalah hubungan dengan kesehatannya. Pemerintah kita Masya Allah luar biasa dalam rangka mempersiapkan seluruh calon jamaah haji
agar betul-betul saat melaksanakan manasik haji itu benar-benar mampu melaksanakan dengan sempurna, sehingga jamaah sampai pun sudah masuk di asrama haji melalui surat panggilan masuk asrama haji SPMA, itu tetap sebelum terbang, sebelum diangkut ke Juanda, tetap dilakukan pemeriksaan yang terakhir sebelum terbang. Kalau ternyata di asrama haji dinyatakan jamaah ini tidak layak untuk terbang, ya memang tidak boleh terbang. Itu semua upaya pemerintah kita agar saat melaksanakan ibadah haji betul-betul dapat dilaksanakan dengan sempurna. Karena memang perintahnya di dalam melaksanakan ibadah haji maupun umrah itu kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Begitu jamaah perintahnya. Jadi langsung sempurnakanlah haji kita, umrah kita. Kesempurnaan haji dan umrah yang kita lakukan itu kata Allah harus lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ayat yang secara konkret saat kita ibadah itu perintahnya langsung lillah kecuali haji jamaah dan umrah. Kenapa para jamaah? Ya karena ibadah haji dan umrah itu ibadah yang tidak mungkin kita sembunyikan. Malah kalau jangan ada di Baitullah sana di syuting, dilihat orang seluruh dunia. Walaupun jenengan tidak pamit tetangganya, minimal pamit pemimpinnya di kantornya. Sehingga kemudian kalau jenengan tidak pamit tetangga, tidak pamit teman di jamaah masjid, lalu pasti akan begini, kemana Pak Ahmad ini ya? Biasanya aktif kalau subuh, ini kok sudah seminggu enggak kelihatan ya? Pasti akan ada tetangga yang jawab, berangkat haji, gitu. Jadi tidak mungkin ibadah haji ini kita tutup-tutupi. Apalagi ada adat kita walimatus safar, ya walimah untuk bepergian haji itu, baik sebelum berangkat maupun sesudah kita pulang dari tanah suci. Sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk haji ini sekali lagi lillah, harus betul-betul kita laksanakan ibadah haji itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena tendensi ini dan itu, biar nanti pulang haji menjadi ini dan itu, pulang umrah menjadi ini dan itu, sama sekali itu tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para jamaah, tidak perlu kita harus bahasa Jawanya gandoli adat. Kalau kemudian pulang dari haji tidak dipanggil abah, nanti muring-muring. Aku saja kok kecil abah gitu ya. Jangan jamaah ya. Kalau ibu-ibu tidak dipanggil umi, nanti marah. Jangan jamaah. Ngapunten saya ini dari tangan saya sendiri. Ngapunten. Saya tidak pernah nulis nama saya Dr. Andes Haji Ikhya Ulumuddin SMD, tidak pernah sama sekali. Ya Ikhya Ulumuddin gitu aja. Itu memang harus kita laksanakan dengan ikhlas. Okay? Harus semata-mata karena Allah ibadah itu. Jadi saya tidak pernah menulis dengan tangan saya, soal orang lain nulis nama saya dengan haji silakan. Tapi bukan saya. Saya tidak pernah menulis dengan tangan saya dengan Ikhya Ulumuddin, tidak pernah. Upaya menjaga keikhlasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada persoalan istita'ah, kemampuan. Jamaah haji, jamaah rahmatullah. Jadi kemampuan yang selama ini kita pahami itu kan itu tadi, mampu untuk membayar biaya perjalanan ibadah hajinya, mampu dalam pengertian ada biaya yang kita tinggalkan untuk keluarga yang di rumah, mampu dalam pengertian ada biaya-biaya yang lain yang saat kita tinggal itu semuanya sudah beres. Nah jamaah Allah, sesungguhnya kemampuan-kemampuan tersebut hanya merupakan efek positif, dampak positif dari suatu kemampuan yang paling mendasar.
dari satu kemampuan yang paling pokok. Pertanyaannya sekarang, kemampuan apa para jemaah yang dimaksud kemampuan yang paling mendasar, kemampuan yang paling pokok, yang kemudian pada saatnya kemudian kita mampu betul-betul melaksanakan ibadah haji tersebut? Jawabannya para jemaah, dan ini sangat penting, mampukah saya dengan panjenengan mencanangkan niat untuk melaksanakan ibadah haji tersebut? Lah menawi niat mawon boten, ya kapan berangkatnya wong ndak niat? Apa manfaatnya ketika kita sudah mencanangkan niat walaupun mungkin belum daftar, tapi yang penting sudah niat? Manfaatnya para jamaah, kalau kemudian atas kehendak Allah kita tidak mampu merealisasikan niat kita tersebut karena sesuatu hal, mungkin karena memang tidak mampu dalam hal finansialnya, mungkin tidak mampu karena hal kesehatannya, atau bahkan mungkin sebelum kita melaksanakan niat kita, merealisasikan niat kita, kita sudah dipanggil oleh Allah, maka itu artinya para jamaah, saya dengan panjenengan sudah gugur kewajiban. Karena sekali lagi, haji itu Allah wajibkan kepada seluruh umat manusia. Jadi ketika kita sudah niat dan tidak mampu merealisasikan niat kita dengan secara nyata kita melaksanakan ibadah haji tersebut, sekali lagi kita berarti sudah gugur kewajiban. Niat saja jamaah, niat itu kan ringan, ya? Niat itu kan ringan, cukup di dalam hati. Yang penting sekali lagi kita sudah niat. Itu yang terpenting jemaah. Nah para jemaah Allah, oleh sebab itu ketika kita sudah betul-betul mampu untuk merealisasikan niat kita di dalam melaksanakan ibadah haji tersebut, tentu tidak ada satu hal yang amat sangat kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan haji yang sudah kita lakukan itu, kecuali agar ibadah haji kita itu betul-betul haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jamaah Allah? Karena dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Bahwa haji mabrur itu para jamaah tidak ada balasan lain kecuali pasti, ini hadis sahih, pasti balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jamaah? Karena begitu kita tanggal 8 Dzulhijjah sudah diangkut menuju ke tempat Arafah untuk wukuf itu, saat kita sudah berangkat itu jamaah, langsung seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian saat kita benar-benar sudah bisa melaksanakan mulai dari puncak ibadah haji yang namanya wukuf di padang Arafah, lalu kita sambung dengan kita mabit di Musdalifah, kita sambung dengan kita harus lempar jumrah di Mina, baik yang nafar awal maupun yang nafar tsani. Kemudian kita kembali ke maktab atau ke hotel kita kembali untuk kita laksanakan tawaf ifadah. Kita sambung dengan melaksanakan sa'i dan kemudian tahallul yang kedua, tahallul tsani, dan saat itulah betul-betul kita sudah melaksanakan ibadah haji. Kalau itu semua kita lakukan sempurna, betul-betul jamaah bahwa haji kita memang betul-betul haji yang mabrur, dan dengan sebab kita telah melaksanakan haji yang mabrur itu, janji Rasulullah SAW, pasti balasan dari Allah adalah di akhirat kelak nanti kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jamaah Allah, karena itu kemudian kita harus mengetahui apa indikasi haji kita itu mabrur. Ini yang terpenting. Satu, indikasinya haji kita mabrur itu bahwa
manasik haji yang kita lakukan itu adalah betul-betul sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berdasarkan surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang telah didatangkan kepadamu dari Rasul, maka ambillah. Dan apa saja yang telah dicegah dari Rasul, maka tinggalkanlah. Jadi tandanya haji mabrur yang pertama bahwa serangkaian ibadah haji yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tandanya haji mabrur itu selama melaksanakan ibadah haji para jamaah tidak melakukan perbuatan kemaksiatan. Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Baqarah ayat 196. Jadi al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi saat saya dengan panjenengan betul-betul telah melaksanakan ibadah haji itu, Allah melarang kita untuk berbuat rafath. Rafath itu berbicara yang jorok, berkata yang kotor. Allah juga melarang kita berbuat fasik, wala fusuq, berbuat kemaksiatan. Allah juga melarang kita wala jidal, kita tidak boleh bertengkar, tukaran sesama teman di kamar, tidak boleh. Kalau itu semua kita lakukan, haji kita adalah haji yang tidak mabrur. Karena memang tandanya haji mabrur selama kita melaksanakan ibadah haji itu kita tidak rafath, tidak fusuk, dan tidak jidal. Yang ketiga para jamaah, tandanya haji mabrur itu bahwa haji yang kita lakukan itu kita penuhi dengan melakukan amal yang saleh. Salah satu yang didhawuhkan oleh Rasulullah adalah it'amut ta'am wa tibul kalam. Bahwa orang yang hajinya mabrur itu, orang itu semakin dermawan, selalu senang bersedekah. Bahkan watibul kalam, omongannya baik-baik saja, pembicaraannya selalu yang baik-baik saja. Itu tanda haji mabrur yang ketiga. Dan yang keempat para jamaah, jelas Rasulullah SAW beliau dawuh, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu suci dan tidak akan menerima kecuali sesuatu itu yang suci. Artinya jamaah, BPIH yang kita pergunakan untuk biaya ibadah haji itu harus dari rezeki yang halal. Soal dari rezeki yang tidak halal tetap bisa sampai di Mekah dan di Madinah, itu soal mudah. Tetapi ketika kemudian BPIH yang kita pergunakan itu tidak dari rezeki yang halal, maka haji kita tidak mabrur jamaah. Karena Allah itu suci dan tidak akan menerima kecuali sesuatu itu adalah yang suci. Yang kelima yang terakhir jamaah, kata Al-Hasanul Basri, seorang tokoh dari tabi'in, beliau mengatakan bahwa haji mabrur itu jamaah, kata Al-Hasanul Basri, cirinya adalah sepulang dari ibadah haji dalam keadaan lebih baik dibandingkan sebelum melaksanakan ibadah haji. Dan yang dimaksud lebih baik, dalam kondisi lebih baik daripada sebelum melaksanakan ibadah haji itu, kata Al-Hasanul Basri, adalah lebih mencintai kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Sehingga kalau dulu jamaahnya sehariannya sekali, mungkin ini menjadi 3 kali. Kalau dulu jamaahnya hanya ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, ini kemudian menjadi aktif ke masjid dan mungkin indikasi-indikasi yang lain. Makanya jamaah Allah, kadang-kadang yang terjadi kita lihat di masyarakat kita itu ada hal-hal yang radi aneh, dan itu saya temukan sendiri, bukan karena kata orang, bukan diceritani orang.
Saya tidak tahu kenapa ada orang pulang dari ibadah haji itu ngapunten, malah tidak pernah ke masjid sama sekali. Padahal kalau saya memahami perintah haji itu jamaah, haji ini kan namun seminggu pun mantun. Selebihnya kita selama 1 bulan di Makkah untuk apa? Kita dilatih pulang balik masjid, pulang balik masjid, pulang balik masjid. Demikian di Nabawi ada perintah arba'in, salat 40 waktu, pulang balik masjid, pulang balik masjid, pulang balik masjid. Dan ini kok wonten tiang mantun haji belas gak tahu jamaah masjid. Apa kira-kira anak-anak turu wae nang kapan? Ngoten iki dijemput dulu ringi ngomong, alhamdulillah Mbak Ayu aku suwe hat napa. Gak sehat ya apa turu wae nang kapan masjid. Jadi jamaah Rasulullah, begitu kalau saya memahami haji itu pulang balik masjid, pulang balik masjid. Apalagi kalau kita memahami bahwa keutamaan demi keutamaan di tanah suci Mekah dan Madinah itu Masya Allah. Dengan sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan sholat di luar Masjidil Haram kecuali di Nabawi dan di Masjidil Aqsa 100.000 kali sekali sholat. Lalu panjenengan selama 3 minggu paling tidak di Mekah itu sebelum atau sesudah mengerjakan ibadah haji, jangan hitung sendiri. Kalau 5 waktu kita full jamaah di masjid 100.000 kali 5 kali selama kita di Mekah. Di Madinah jamaah di Masjid Nabawi 1000 kali. Masya Allah. Jadi sekian banyak fadilah keutamaan yang Allah berikan selama kita berada di 2 kota suci, baik kota suci Mekah maupun kota suci Madinatul Munawwarah. Nah, pada jamaah Allah, mari kita dengan tulus dan ikhlas mendoakan kepada saudara-saudara kita, khususnya calon jamaah haji dari Indonesia khususnya dan calon jamaah haji dari seluruh dunia yang saat ini telah mampu memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan, kelancaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pulang ke negerinya masing-masing dengan membawa predikat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian pula untuk jenengan yang belum, mudah-mudahan juga segera diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula panjenengan yang sudah, kalau mau tindak haji malingi monggo, barangkali waktu haji pertama merasa kurang sempurna di ininya, haji kedua mungkin kurang sempurna di bidang ininya, haji ketiga mungkin masih kurang merasa sempurna di ininya, monggo berkali-kali haji juga tidak apa-apa dalam rangka untuk kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jamaah yang dapat kami sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة بغير قدر ولا مشقة مع السلامة والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغ أصحابنا وإخواننا وأقرباءنا إلى مكة والمدينة وباركهم لزيارة بيتك ومقبر رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في كل مرة بعد مرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا متقبلا وتجارتنا تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Atas sangat akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.